Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 pada video kali ini akan mempresentasikan mengenai cara kelompok kami dalam mengolah data untuk jurnal kami yang berjudul Analisis pengaruh efektivitas penyaluran zakat, infak, dan sedekah terhadap tingkat kemiskinan pada tahun 2020 dengan pendekatan regresi linear sederhana. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Wafi Zara Tunisa dengan NIM H54012311056. Dan saya Nora Safa Melika Putri dengan NIM H51231020. Oke, jadi langsung saja kita ke datanya. Jadi di sini kita sudah memiliki variabel X yaitu penyaluran ZIS, kemudian juga ada presentasi kemiskinan di Indonesia pada tahun 2020 sebagai variabel Y. Nah, sebelum kita masukkan ke dalam stata, kita ubah dulu variabel X dan variabel Y ini yang dimana kita akan menekannya baik itu variabel X maupun variabel Y sehingga menjadi log-log regression. Yang dimana mungkin di sini kita buat kolom baru dulu. Ini untuk variabel y-nya yang dimana sama dengan len. Begitu juga untuk variabel x-nya, di mana di sini akan kita sama dengan len. Oke. Nah, selanjutnya setelah kita lenkan kedua variabel berikut, langsung kita copy paste saja ke dalam stata. Dan di mana di sini, nah ini stata gimana? Nah, lupa aku ulang. Aku pause tadi, udah aku pause. Di pause. Nah, gimana buka statanya? Buka belum? Oh, udah. Enggak. Oke. Baik, jadi langsung kita copy paste saja datanya, variable names. Yang dimana di sini ternyata dua variabelnya itu string sehingga harus kita ubah terlebih dahulu. Di sini masuk ke bagian data, kemudian create or change data, kemudian ini, kemudian pilih variabel stringnya, yaitu di sini ada penyaluran ZIS, kemudian satu lagi itu di presentase kemiskinan. Oke, jadi data string yang sebelumnya ini kita drop saja. Nah, untuk memudahkan pengolahan, kita beri keterangan saja mana variabel Y dan variabel X-nya. Ini penyaluran ZIS berarti variabel X. Kemudian untuk presentasi kemiskinan, itu variabel Y-nya. Oke, jadi
Setelah dua variabel Y dan X-nya itu sudah siap, yang dimana kita akan melaksanakan atau melakukan regresi linear sederhana. Jadi apa itu regresi linear sederhana? Regresi linear sederhana ini merupakan metode analisis statistika yang digunakan untuk mempelajari hubungan antara satu variabel independen dan satu variabel dependen. Jadi yang pertama langsung saja kita masukkan di bagian komen yaitu regres, regres variabel Y dan variabel X, enter, oke. Kemudian predik U, resit. Selanjutnya akan diinterpretasikan oleh teman saya. Baik, selanjutnya untuk hasil interpretasinya, yang pertama adalah kita membahas R-square terlebih dahulu. Nah, R-square sendiri ini tentu menunjukkan seberapa besar variasi pada variabel dependen, yaitu ln Y, yang dapat dijelaskan pada variabel independen atau ln X. Nah, dalam hal ini dapat kita lihat bahwa nilai R-square kita sendiri yaitu 0,478, yang dimana dalam hal ini hanya 4,78% variasi pada ln Y yang dapat dijelaskan oleh ln X. Artinya, dalam model ini memiliki kemampuan penjelasan yang sangat rendah. Sebagian besar variasi ln Y dipengaruhi oleh faktor lain di luar ln X. Oke, selanjutnya yang kedua yaitu interpretasi uji F atau signifikasi model secara keseluruhan. Yang dimana dapat kita lihat bahwa nilainya itu adalah probabilitas F itu 0,2141 lebih besar dari tingkat signifikasi yaitu 0,05. Dapat disimpulkan bahwa H0 tidak ditolak sehingga model tidak signifikasi secara keseluruhan. Kesimpulannya bahwa hubungan antara ln X dan ln Y ini tidak begitu cukup kuat untuk dianggap signifikan. Model tidak dapat mampu menjelaskan hubungan secara keseluruhan. Selanjutnya yang ketiga ialah interpretasi koefisiente atau signifikasi parsial, di mana bisa kita lihat nilai probabilitasnya itu 0,214, yang dimana lebih besar dari tingkat signifikasi yaitu 0,05. Nah, dapat di sini dilihat bahwa maka H0 tidak ditolak sehingga koefisien regresi B1 ini tidak signifikan. Kesimpulannya bahwa tidak ada bukti yang cukup untuk menyatakan bahwa perubahan 1% pada ln X akan menghasilkan perubahan yang signifikan pada ln Y. Untuk kesimpulan akhir, pada R-square yang sangat rendah, yaitu 4,78%, menunjukkan bahwa model log-log ini tidak dapat menjelaskan hubungan antara X dan Y dengan baik. Dan sebagian besar variasi pada Y ini dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak ada di dalam model. Begitu juga dengan uji F, di mana menunjukkan bahwa model regresi log-log ini tidak begitu signifikan secara keseluruhan, di mana p-value-nya sebesar 0,2141, dan yang uji T juga menunjukkan bahwa hubungan parsial antara ln X dan ln Y ini juga tidak begitu signifikan, yaitu nilainya p-value 0,214. Oke, untuk step selanjutnya kita akan melakukan uji asumsi klasik. Nah, sebelum kita mulai, saya akan izin menjelaskan mengenai apa itu uji asumsi klasik. Jadi, uji asumsi klasik ini ialah serangkaian pengujian statistik yang digunakan untuk memastikan bahwa data yang kita gunakan dalam analisis regresi ini memenuhi asumsi-asumsi dasar dari metode regresi linear klasik. Di mana uji ini penting karena regresi linear didasarkan pada asumsi-asumsi tertentu yang jika dilanggar dapat menyebabkan hasil estimasi kita menjadi bias atau tidak efisien. Nah, untuk selanjutnya kita akan melakukan asumsi yang pertama yaitu ialah uji heteroskedasitas, yang dimana uji heteroskedasitas ini bertujuan untuk memeriksa apakah varians dari residual atau error term dapat dalam model regresi ini konstan atau tidak. Jika varians residual ini berubah-ubah atau tidak konstan, maka terdapat heteroskedasitas yang dapat menyebabkan bahwa hasil estimasi data kita ini tidak efisien. Oke, langsung saja kita mulai masuk ke data statanya. Yang pertama kita masukkan gen berdua sama dengan U pangkat 2. Hasilnya akan ada di tabel kita sendiri. Selanjutnya kita masukin predik juga, predik Y hat, XB. Nah, untuk hasilnya sendiri kita juga bisa lihat di data bahwa ada muncul data baru. Nah, selanjutnya kita bisa masukkan rumus
IMTES, koma, white. Enter. Nah, hasilnya sendiri muncul seperti ini dengan probabilitasnya itu 0,00532. Dan untuk interpretasinya selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, jadi setelah diperoleh bahwa hasil dari probability-nya yaitu di 0,0532 yang dimana lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 ini tidak ditolak atau tidak ada heteroskedasitas yang dimana varians residual dapat dianggap konstan sehingga asumsi dari homoskedasitas ini terpenuhi. Oh, selanjutnya adalah uji normalitas, yang dimana apa itu uji normalitas? Uji normalitas adalah sebuah metode dalam statistik yang digunakan untuk menentukan apakah data dalam suatu variabel atau residual dari model regresi berdistribusi normal atau tidak. Jadi selanjutnya yang perlu kita lakukan hanyalah tinggal masukkan ke dalam komen yaitu swil, kemudian klik variabel Y dan variabel X-nya. Kemudian enter. Dari mana kita telah memperoleh hasilnya sebagai berikut yang akan dijelaskan interpretasinya oleh teman saya. Baik, dapat bisa kita lihat di data Swilk ini bahwa probability-nya itu sebesar 0,19641, yang dimana dalam kasus ini P-nya itu di atas dari 0,05 yang dapat menyimpulkan bahwa H0 tidak ditolak. Nah, dapat disimpulkan kembali bahwa residual dari model regresi ini berdistribusi normal dan asumsi normalitas residual terpenuhi, sehingga hasil estimasi koefisien regresi dan uji signifikan t-test dan f-test dapat dianggap valid dan dapat diinterpretasikan dengan percaya diri.